Hai kawan-kawan, pada video kali ini saya ingin sharing berapa yang saya habiskan selama hiking Rinjani dan trip di Mataram yang saya jabarkan sesuai dengan urutan waktu. Setelah itu, saya akan rangkum pengeluaran per kategori yang sudah saya buat. Dan terakhir, jika ingin lebih press budget lagi, kira-kira berapa sih jadinya pengeluarannya? Terakhir, akan saya compare total secara aktual yang sudah saya habiskan dan berapa kira-kira yang bisa dikompres budgetnya. Disclaimer dulu ya, harga-harga dan pengeluaran saya bisa jadi berbeda antara saya dan teman saya, dan teman-teman yang akan menonton video ini tergantung dari apa yang mau kita beli atau keluarkan, kapan waktunya, dengan siapa kita bernegosiasi, di mana lokasinya, dan lain-lain. Sebelum video dimulai, ada beberapa catatan yang harus diingat ya. Yang pertama, saya domisilinya Denpasar. Jadi perjalanan menggunakan motor 110 cc pulang perginya dan naik kapal laut, bukan pesawat. Yang kedua, saya melakukan pendakian dengan 4 kawan lainnya, jadi berlima dan semua adalah orang Bali yang mana WNI. Kalau WNA mungkin harganya akan berbeda. Ketiga, pengeluaran tidak termasuk alat-alat atau gear pendakian dan camping yang kita punya. Kita tidak ada sewa sama sekali, jadi sistemnya adalah sharing. Siapa yang punya, dia yang bawa. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin nyewa, itu spendingnya akan di luar dari list yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian kita membeli logistik sendiri, seperti beras, sayur, tempe, bumbu, dan untuk teman-teman yang lain ada yang beli daging, telur. Kemudian kita hanya menggunakan satu porter, jadi akan ada beberapa hal yang membuat kita harus membantu porter. Main tugas porter adalah membawa logistik dan tenda, serta memasak. Sisanya kita yang harus membawa barang-barang berat di luar dari dua kategori tersebut. Oke, saya akan mulai. Pengeluaran pertama adalah Simaksi di tanggal 25 Maret. Jadi tiket itu biasanya 1 minggu sebelum Gunung Rinjani akan dibuka. Dan saya dapatnya adalah Simaksi lokal karena tidak dapat tiket yang beli di aplikasi Rinjani. Dan itu lebih mahal, yaitu sebesar Rp100.000. Kemudian di tanggal 2 April, saya naik kapal Padang Bayi dari Bali ke Lembar, Lombok. Itu saya seorang diri membawa satu motor adalah Rp171.469. Harga sudah termasuk PPN fasilitas dan biaya admin. Kemudian saya membeli bensin di Lombok itu Rp30.000 waktu sampai Lembar. Kemudian untuk sarapan itu Rp22.000 dan beli snack Rp10.000. Kemudian belanja snack waktu siang dan minum itu Rp13.500, yaitu aqua 1,5 liter dan tea. Dan kemudian untuk sore hari saya membeli minuman yaitu Rp13.700. Saya juga membuat surat keterangan sehat, yang ini wajib ya untuk syarat pendakian. Jadi ngecek kesehatan itu untuk dapat suratnya itu adalah Rp25.000. Kemudian kita beli logistik sharing berlima itu adalah Rp150.000. Dan malamnya itu makan dinernya itu free karena kelebihan dari logistik kita pakai untuk makan malam. Kemudian di tanggal 4 April untuk base camp per orang kena di Rp50.000. Jadi sehari sebelum hiking kita nginepnya itu di base camp. Kemudian untuk sarapan dan minum teh itu Rp20.000 dan kita langsung take away untuk makan siang sebesar Rp15.000. Nah, saya juga membeli kanebo tambahan untuk ngelap jika ada yang agak sedikit lembab atau basah. Itu Rp15.000. Kemudian kita naik ojek dari Sajang ke pos 2 kandang sapi adalah Rp200.000. Kemudian tanggal 6 kita bayar porter per orang kita kenanya Rp240.000. Jadi selama trip 4 hari itu kita pakai satu porter itu biayanya adalah 1,2 juta. Jadi dibagi berlima. Kemudian untuk biaya perokok porter itu adalah Rp100.000 dibagi 5, jadi per orang Rp20.000. Kemudian untuk dinner sembalun itu Rp20.000. Terus karena kita sudah lelah, jadi waktu di kaki gunung kita memilih pakai ojek dari Torian ke pos untuk pick up itu adalah Rp80.000. Kemudian menggunakan pick up dari Torian ke Sajang untuk ngambil motor itu Rp38.000. Kemudian untuk menginap satu malam itu di base camp dormitories itu
Itu ditraktir teman. Jadi gratis. Kemudian tanggal 7 Aprilnya kita beli oleh-oleh di Pasar Cakranegara itu untuk saya sendiri 65.000. Teh tarik di Kopi Tiang Pasar Cakranegara 16.000, untuk parkirnya 2.000. Kemudian tiket untuk kapal lembar Lombok ke Padang Bayi Bali itu 171.469. Once again saya sendiri dan bawa motor. Kemudian untuk bensin motor saya beli sebelum balik Bali itu 38.000. Kemudian beli makanan seperti tahu, dodol, bumbu tahu, kacang mete, manisan, dan ada minyak urut juga. Di tahu 151 itu 140.000. Terus di Phoenix Food itu 122.000. Kemudian beli snack sebelum balik Bali itu 15.300. Dan makan malam lebih awal itu sebelum balik Bali itu 51.000. Jadi in total itu 1.854.438 rupiah. Nah, kalau press budget, jadi total sebelum biaya kapal dan biaya bensin adalah 1.443.500 rupiah. Harga kapal untuk satu motor berdua itu 236.769 rupiah, dan pengeluaran bensin satu motor berdua jadinya bensin per orang itu kena di 34.000 rupiah. Jadi total kapal dan bensin jika menghemat dengan satu motor untuk dua orang adalah 270.769. Total pengeluaran semua jika satu motor berdua adalah 1.714.269 rupiah, dengan catatan motor cc kecil atau motor yang irit ya. Jadi iritnya jika satu motor berdua adalah 106.169 ditambah bensin 34.000 adalah 140.169 rupiah. Jadi lumayan ya, 140 ribuan bisa ngirit kalau misalkan satu motor berdua. Kemudian kalau nggak beli oleh-oleh termasuk parkir itu 329.000 rupiah, tanpa porter itu 260.000 rupiah, tanpa ojek 280.000 rupiah. Kalau pickup tetap wajib ya guys, karena siapa yang akan nganter kecuali punya orang dalam lain cerita ya. Kemudian kalau kita nggak beli snack, nggak minuman manis, nggak beli yang lain-lain seperti Kanebo yang saya beli, itu 80.500. Jadi jika satu motor berdua nggak pakai ojek, nggak pakai porter, nggak pakai beli snack, tanpa minuman manis, tanpa oleh-oleh, maka hematnya adalah 764.769 rupiah. Total biaya jika tanpa porter, tanpa ojek, tanpa oleh-oleh, tanpa beli snack, tanpa minuman manis dan satu motor berdua adalah 1.089.669. Jadi konsekuensi dari hemat 764.769 rupiah itu adalah harus jalan dari pos 1 ke pos 2 yang mana sangat panjang. Jadi resikonya adalah ya tidak berhasil mencapai summit keesokan harinya karena terlalu capek. Belum lagi harus menambah beban berat seperti tenda dan logistik. Sampai sana harus masang tenda dulu, belum lagi masaknya. Terus kalau kita nggak beli snack atau minuman manis ya rasanya terlalu ngirit juga nggak bagus ya buat mood. Apalagi kalau ambil lintas jalur Sembalun Torean. Kemudian saya akan sharing dari pengalaman mendaki Rinjani lintas jalur Sembalun Torean agar budgetnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal yang mungkin akan berguna teman-teman. Yang pertama, keahlian negosiasi dan punya relasi yang baik. Jadi better kita cari teman pendakian yang sebelumnya sudah pernah ke sana atau mempunyai informasi yang lengkap mengenai tempat sebelumnya. Yang kedua adalah jangan pas libur nasional atau libur panjang. Itu sudah pasti worth tiket ya, dan kalau nggak dapatnya adalah harganya yang lokal lebih mahal. Kemudian yang ketiga cari teman berdua akan menghemat di bensin dan tiket transport kapal, dan bisa gantian juga untuk ngendarainnya. Ya in case misalkan ngantuk, itu yang paling bahaya sih. Terus yang keempat, buat list dari jauh hari mau makan minum apa nanti di sana. Make sure yang simpel aja, kecuali dapat portal yang spek dewa. Ini agar pengeluaran bisa dipres, jadi tidak ada bahan yang sisa juga. Termasuk checklist barang-barang agar lebih menghemat, tidak beli lagi, seperti Kanebo yang saya beli. Kemudian perhatikan juga Rinjani sudah menerapkan zero waste, jadi persiapkan plastik zip yang reusable atau kayak box makan gitu. Takutnya beli jajan yang nggak awet, terus nggak bisa, harus dibuka plastiknya dan nggak awet gitu. Jadi nanti akan dimasukkan ke toples. Contohnya teman saya punya energy bar, jadi kemarin itu plastik pembungkus itu dibuka dan dimasukkan ke dalam wadah.
Ya, sharing is caring. Jadi kalau berbagi makanan, snack, minuman, satu orang nggak harus kok beli item yang sama, walaupun ada beberapa hal yang harus setiap orang bawa. Kemudian yang kelima, checklist segala sesuatu yang terkait dengan porter, terutama mengenai fee-nya agar transparan. Kalau mau ngasih tip, silahkan sesuai dengan servis yang diberikan porter. Yang keenam adalah cari tahu tempat makan sebelum pendakian dan setelah pendakian agar dapat tempat makan yang budgetnya oke dan rasanya oke. Oke, mungkin sekian dulu video mengenai pengeluaran saya selama di Rinjani. Ya, semoga berguna untuk teman-teman yang mau ke Rinjani. See you on the next video. Bye-bye.